Pernah nggak sih ngerasa, kok harga-harga makin naik ya? Rasanya isi dompet jadi cepet banget habis. Kita semua ngalamin ini. Tapi gimana kalau solusinya justru datang dari sebuah konsep ekonomi yang usianya udah lebih dari 14 abad? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung to the point aja ya. Jadi ceritanya gini, suatu hari di Madinah, harga-harga tuh tiba-tiba melambung tinggi. Orang-orang panik, terus datang ke Nabi Muhammad SAW minta beliau buat menetapkan harga. Ya wajar kan permintaannya? Tapi jawabannya justru di luar dugaan. Beliau menolak. Nah dari sinilah muncul pertanyaan besarnya. Kalau bukan dengan paksaan, terus gimana dong caranya? Sebelum kita bahas solusinya, kita samain dulu persepsi tentang musuh kita ini. Sebuah fenomena yang pelan-pelan tapi pasti menggerogoti kekuatan uang kita. Namanya inflasi. Dalam literatur ekonomi Islam, ini ada istilahnya sendiri loh, at-tadakhum, dibacanya at-tadakhum. Artinya apa sih? Sederhana kok, tapi dampaknya kerasa banget buat kita semua. Kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Gampangnya gini deh, uang 100.000 yang kamu pegang hari ini, nilainya nggak akan sama lagi bulan depan. Daya beli kita terus turun. Nah, ini dia nih yang bikin beda banget. Pendekatan yang biasa kita lihat, dulu sampai sekarang, itu biasanya langsung kontrol harga. Pasar dipaksa dari luar. Tapi pendekatan kenabian itu ngelihatnya lebih dalam. Fokusnya itu bukan ke label harganya, tapi ke akar masalahnya, yaitu perilaku kita sebagai manusia. Jadi bukan price control, tapi behavior control. Ini benar-benar cara pandangnya revolusioner. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita ngomongin cara mengontrol perilaku belanja, ada syaratnya. Sistem ini nggak bakal jalan kalau fondasi produksinya nggak kuat. Sisi penawaran atau suplainya harus aman dulu. Ada 3 pilar utama buat ngebangun fondasi ini. Pertama, Ihya'ul Ardil Mawat, yaitu kebijakan menghidupkan lahan-lahan yang tidur biar jadi produktif. Kedua, Iqta'ul Ard, artinya ngasih hak kelola lahan ke orang-orang yang emang mampu dan kompeten buat menggarapnya. Dan ketiga, Insya'us Suq, yaitu membangun pasar yang adil dan bebas sebagai pusat ekonomi. Tujuannya apa? Simple, biar ketersediaan barang di pasar itu melimpah. Oke, fondasi produksi udah beres. Nah, sekarang kita baru masuk ke jantung strateginya. Kalau harga nggak bisa dipaksa turun ya, kendalikan permintaan yang bikin harga itu terus naik. Solusinya ada di cara kita mengelola konsumsi. Langkah paling pertama, dan ini yang paling dasar banget, adalah kemampuan kita untuk memilah. Kita harus bisa bedain mana yang namanya al-hajat. Al-hajat yaitu kebutuhan kita yang beneran dan halal, dengan ar-roghbat. Ar-roghbat yang cuma sekedar keinginan yang mungkin nggak perlu atau bahkan dilarang. Ini adalah filter pertama nih sebelum kita buka dompet. Selanjutnya, ada konsep namanya al-israf. Al-israf atau gampangnya boros. Nah, penting dicatat nih, ini bukan soal beli barang haram ya. Ini soal mengkonsumsi barang yang halal tapi berlebihan. Contohnya pas banget, butuhnya cuma 1 pulpen, belinya 5. Kalau yang ngelakuin cuma 1 orang mungkin dampaknya kecil. Tapi coba bayangin, kalau ribuan orang melakukan israf yang sama pada barang yang sama, permintaan pasar pasti meledak dan harga ya pasti ikut naik. Dan prinsip ini tuh bukan karangan loh, langsung ditegaskan dalam Al-Quran. Makan dan minumlah, tapi jangan melakukan israf. Jadi ini bukan cuma nasihat moral, tapi ini adalah kaidah ekonomi yang fundamental banget buat jaga stabilitas. Ada lagi level boros yang lebih parah dari israf, namanya at-tabzir. At-tabzir. Kalau israf tadi kan kebanyakan beli barang yang masih ada gunanya. Nah kalau tabzir, itu membelanjakan harta buat sesuatu yang nggak ada manfaatnya sama sekali, atau bahkan dilarang. Ini benar-benar murni menghamburkan sumber daya. Dan coba deh lihat betapa kerasnya Al-Quran menegur perilaku ini. Sesungguhnya para pelaku tabzir itu adalah saudara-saudara setan. Pernyataan ini menunjukkan kalau menghamburkan sumber daya itu bukan lagi sekedar pilihan pribadi, tapi sebuah tindakan yang merusak. Tapi, tunggu dulu. Solusinya bukan berarti kita jadi pelit dan berhenti belanja sama sekali loh. Ada juga sisi ekstrim sebaliknya yang dilarang, yaitu at-taktir, alias kikir. Ini terjadi kalau seseorang nahan hartanya sampai kebutuhan dasarnya sendiri dan keluarganya jadi nggak terpenuhi. Perilaku ini juga merusak karena bikin perputaran uang di ekonomi jadi macet. Lalu, ada satu lagi nih, konsep yang rasanya zaman now banget. At-taklid, atau konsumsi karena ikut-ikutan. Ini adalah saat kita beli sesuatu bukan karena butuh, tapi murni karena tetangga punya, lagi viral di sosmed nih, atau sekedar buat pamer.
Perilaku kayak gini nih yang menciptakan permintaan palsu yang masif dan jadi bensin utama buat harga-harga yang nggak masuk akal. Jadi kalau kita rangkum, inilah kerangka kerjanya. 4 prinsip sederhana buat memandu cara kita belanja. Pertama, selalu bedakan mana hajat dan mana raghbat. Kedua, hindari israf untuk barang yang halal. Ketiga, jauhi sama sekali tabzir untuk hal yang sia-sia. Dan keempat, jangan sampai jatuh ke ekstrim sebaliknya, yaitu taktir atau kikir. Semua larangan ini, larangan boros di satu sisi dan larangan kikir di sisi lain, semuanya itu menunjuk pada satu filosofi yang jadi benang merahnya. Ayat ini merangkumnya dengan sempurna banget. Dan mereka yang apabila berinfak, tidak melakukan israf dan tidak melakukan taktir, dan di antara keduanya ada jalan tengah. Kata kuncinya itu kiwaman, kawama, sebuah posisi yang seimbang, adil, dan pas. Nggak boros, nggak juga kikir, tapi sebuah jalan tengah yang kokoh. Pada akhirnya, inilah gagasan utamanya. Pilihan konsumsi kita sehari-hari yang kelihatannya sangat personal dan kecil ternyata punya dampak makro yang luar biasa. Keseimbangan konsumsi kita di tingkat individu adalah fondasi dari stabilitas ekonomi secara luas. Perilaku kita di pasar, itulah kuncinya. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup untuk direnungkan. Di zaman yang serba didorong oleh tren, konsumerisme, dan rasa takut ketinggalan alias FOMO, apakah kerangka kerja yang usianya sudah 14 abad ini masih bisa menawarkan solusi? Masih relevan nggak ya buat kita terapin hari ini? Sebuah pertanyaan untuk kita pikirkan bersama.